Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2020. Malam ini, malam Jumat, saya membuat video ini jam 23.21 ketika malam sudah beranjak dalam heningnya, malam sudah memasuki sepinya. Saya membuat video ini. Saya membuat kembali sebuah catatan harian untuk Anda resapi, untuk Anda pahami, dan tentunya untuk Anda praktekkan. Semua video di Cahaya Kehidupan itu saya buat untuk Anda praktekkan. Kenapa? Kalau Anda tahu sesuatu tapi tidak Anda praktekkan, itu namanya Anda belum paham. Itu indikator sebetulnya. Banyak orang merasa tahu tapi dia belum mempraktekkan, berarti belum paham. Kenapa? Berarti dia nggak tahu bagaimana mempraktekannya. Dia hanya tahu ada namanya handphone, tahu ada namanya mobil, tapi dia bilang saya tahu bagaimana caranya nyetir, hanya diputar-putar aja kan, tapi dia belum pernah mencobanya. Itu namanya belum paham. Tadi siang saya ada sebuah telepon dari seorang bapak. Dia mengatakan bahwa, Mas Firman, ketika saya membaca tulisan Mas Firman, saya merasa tahu bahwa pikiran itu bagaimana. Saya sudah belajar pikiran, saya tahu, kemudian saya baca buku, saya tahu, dan saya tahu namanya visualisasi. Tapi kenapa impian saya belum terwujud? Kenapa hidup saya sekarang tidak enak? Terus saya tanya, Bapak sudah belajar AMC? Belum kan? Bapak ini jawab, iya Mas, belum. Nah, lalu saya jawab lagi, berarti Bapak belum paham. Tapi saya tahu Mas itu pikiran, saya tahu kekuatan pikiran, saya tahu itu ada. Terus saya jawab lagi, iya Pak, Bapak tahu ada tapi belum paham. Kemudian saya tanya, Bapak sekarang pekerjaannya apa? Saya sekarang driver ojek Mas, dan sekarang sepi, saya bingung, saya tidak tahu. Kemudian saya coba jualan, saya juga susah. Terus saya jawab, nah itu Pak, berarti Bapak tidak menerapkan. Kenapa Bapak tidak menerapkan yang Bapak tahu selama ini? Bapak ini terdiam. Terus saya jawab, kenapa Pak? Bapak harusnya, kalau Bapak merasa tahu, Bapak merasa sudah ngerti, harusnya diterapkan dong apa yang Bapak tahu itu. Lalu Bapak ini, ya saya agak-agak bingung juga sih Mas dengan yang saya pahami. Nah, itu yang saya bilang tadi Pak, berarti Bapak belum paham ya. Bapak coba baca blog saya pelan-pelan, nonton semua video di Cahaya Kehidupan pelan-pelan. Jangan hanya baca judulnya aja, jangan hanya baca covernya aja. Didengarkan videonya, disimak videonya, dibaca artikel saya yang di wordpress.com itu dibaca ya. Terus baca juga mungkin di kekuatansugesti.com juga dibaca. Nah, akhirnya Bapak ini, ya Mas ya, berarti saya belum paham ya. Nah, itulah yang terjadi di sebagian orang, merasa sok tahu, merasa tahu, tapi sebetulnya dia tidak paham apa yang dia tahu. Lucu ya, tapi itulah kenyataannya. Banyak orang saya ketemu orang selain urusan AMC, urusan kantor, urusan kuliah. Banyak orang merasa tahu. Banyak orang itu tidak mau ketika dianggap tidak tahu. Banyak orang itu tidak mau ketika terlihat tidak tahu, sehingga dia bicara seolah-olah tahu, padahal buat saya yang tahu topik itu, saya yang paham topik itu, saya bilang dia ngomong kosong. Saya bilang dia ngomongnya ngawur. Itu banyak. Mungkin Anda juga sering ketemu orang seperti itu ya. Ketemu orang yang dia mengucapkan banyak istilah, mengucapkan banyak hal. Tapi karena kita tahu betul tentang itu, kita merasa bahwa tidak gitu dan orang ini salah. Tapi kita tidak nyaman bukan ketika bilang itu salah. Kenapa?
Itu tadi, karena memang banyak orang itu tidak mau ketika disalahkan, banyak orang tidak mau disebut tidak tahu. Nah ini kacaunya gitu ya. Bagaimana dia mau belajar kalau dia sudah merasa tahu? Bagaimana dia mau belajar, mau menerima sesuatu kalau dia sudah merasa bahwa yang dia pahami benar? Saya sering bilang di video ini bahwa indikator pemahaman yang benar adalah hidup yang benar. Indikator ilmu yang benar adalah uang Anda benar, uang Anda banyak, uang Anda tidak kurang. Anda tidak bingung dengan hutang-hutang Anda tidak bingung dengan bisnis Anda tidak bingung dengan keluarga Anda tidak bingung dengan anak Anda, tidak bingung dengan istri Anda, dengan suami Anda. Itu kalau ilmu Anda benar. Hidupnya nyaman, bahagia, itulah indikatornya sebetulnya. Jadi indikator sebuah pemahaman yang benar, sebuah ilmu yang benar adalah hidup yang nyaman. Ya, termasuk ketika saya ada satu video di Cek Kehidupan tentang pesugihan. Di situ ada orang yang menghujat, ada orang yang bilang ini salah, ada orang yang bilang ini cuma ngomong aja gitu ya. Coba Anda lihat video saya yang tentang pesugihan. Tapi ada juga yang dia paham karena dia ngelihat videonya gitu ya. Tapi yang biasanya ngomongnya aneh-aneh itu tidak lihat videonya, dia hanya baca judulnya, dia hanya baca thumbnailnya dan komentar. Kayaknya merasa lebih tahu ya daripada yang membuat gitu. Hanya karena baca di komentar, hanya baca judulnya aja. Coba Anda lihat tentang pesugihan, dan saya juga sudah membuat sebuah artikel baru tentang pesugihan di blog saya yang di wordpress.com. Silakan Anda bisa baca, Anda bisa simak apa itu pesugihan. Karena selama ini banyak orang ketika mendengar kata pesugihan seolah-olah sesuatu yang salah, sesuatu yang mistis, sesuatu yang menggunakan makhluk lain, menggunakan ilmu hitam atau apalah namanya. Padahal sebetulnya pesugihan itu biasa-biasa aja. Pesugihan itu adalah aktivitas untuk sugih, untuk menjadi kaya, sehingga itu biasa aja. Artinya apa? Anda harus paham, jangan sok tahu gitu ya. Jangan sok tahu dengan omongan orang. Katanya ini seperti ini, katanya itu seperti itu. Itu bukan paham, Anda sok tahu itu kalau seperti itu ya. Coba kurangi sikap-sikap sok tahu seperti itu, kurangi sikap-sikap merasa tahu. Lihat diri Anda, lihat indikator di hidup Anda. Kalau hidup Anda nyaman, hidup Anda bahagia, Anda betul. Tapi kalau hidup Anda tidak nyaman, maka Anda salah. Termasuk dengan pemahaman pesugihan, pemahaman tentang hal-hal yang mistis, hal yang klinik gitu ya. Pesugihan itu adalah bagaimana menggunakan pikiran Anda untuk menjadi kaya. Dan itu butuh sebuah pemahaman, butuh sebuah ilmu supaya Anda tahu bahwa yang membuat hidup orang itu miskin atau kaya adalah pikirannya, bukan karena bisnisnya. Dan itulah mendasari pesugihan. Jadi pesugihan bukan dengan puasa-puasanya, bukan dengan mandi kembangnya, bukan dengan ritual membaca-baca apapun sampai 1000 kali atau berapa puluh ribu kali, bukan dengan bersemedi, bukan dengan bertapa, tapi dengan menggunakan pikiran secara benar. Kenapa? Tuhan menyuruh kita untuk menggunakan pikiran. Tuhan menyuruh kita untuk menjadi kaya sebetulnya. Apalagi yang muslim disuruh untuk bersedekah, suruh untuk berzakat, suruh untuk naik haji, suruh untuk sholat. Itu semua menyuruh kita untuk kaya. Bagaimana mau sholat kalau Anda lapar? Bagaimana mau sholat kalau baju Anda kotor? Bagaimana mau naik haji kalau Anda tidak punya uang? Bagaimana Anda mau umrah kalau Anda tidak punya uang? Bagaimana Anda mau bersedekah kalau uang Anda buat makan aja kurang? Bagaimana Anda mau berzakat kalau Anda masuk di golongan yang harus diberi zakat? Sadari itu dan resapi. Pesugihan adalah hal yang normal sebetulnya untuk semua orang. Selamat malam, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.